2. Sesi sehari penuh penjabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat tentang apa saja yang akan terjadi pada umat Islam di masa depan. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menyampaikan khutbah sehari penuh untuk menjabarkan peristiwa apa saja yang akan terjadi hingga hari kiamat, sehingga tak satu pun di antara peristiwa tersebut yang tidak disebutkan oleh beliau. Maka sebagian penjabaran tersebut ada yang diingat oleh para sahabat dan ada pula yang terlupakan oleh mereka. Namun para sahabat mengetahui semua hal itu dengan jelas. Hanya saja ada beberapa perkara yang aku telah melupakannya. Ketika aku melihat kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, maka aku ingat kembali akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seperti seorang teman karib yang lama tidak berjumpa, kemudian dia akan teringat lagi siapa temannya itu ketika bertatap muka. Diriwayatkan dari Amr bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh bersama kami, kemudian beliau naik ke mimbar lalu berkhutbah di hadapan kami hingga tibalah waktu duhur. Lantas beliau turun dari mimbar dan melaksanakan sholat duhur. Kemudian beliau kembali naik mimbar untuk berkhutbah hingga sampailah waktu ashar tiba. Kemudian beliau turun dari mimbarnya dan melaksanakan salat asyar. Beliau kembali naik mimbar berkhutbah hingga matahari terbenam. Dalam khutbahnya itu, beliau memberitahukan kepada kami peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Orang yang paling tahu di antara kami tentang peristiwa-peristiwa tersebut adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadaku tentang apa saja yang terjadi hingga hari kiamat tiba, sehingga apa saja yang akan terjadi aku tanyakan kepada beliau. Hanya saja aku tidak sempat menanyakan kepada beliau gerangan, apakah yang membuat penduduk Madinah keluar dari kota Madinah. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, demi Allah, akulah orang yang paling tahu tentang berbagai fitnah apa saja yang akan terjadi di antara diri kami hingga datangnya hari kiamat nanti. Tidak ada satu peristiwa pun yang beliau rahasiakan kepadaku kecuali beliau telah mengabarkan kepadaku dan beliau tidak memberitahukan kepada selainku. Namun pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah majelis yang aku sendiri turut serta di dalamnya. Maka bersabdalah beliau sambil menghitung apa saja yang terjadi pada umat ini. Di antaranya terdapat 3 yang tidak menyisakan sesuatu pun. Dan di antaranya ada juga seperti angin musim panas yang berhembus kadang besar dan kadang kecil. Hudzaifah melanjutkan kisahnya. Semua sahabat yang ada di majelis tersebut telah pergi meninggal kecuali aku. Hadits-hadits di atas mencakup beberapa kandungan yang menunjukkan akan pentingnya mengetahui perihal tanda hari kiamat, yang antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menyampaikan khutbah tentang tanda-tanda hari kiamat dalam waktu yang amat lama. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, yang kemudian diperjelas waktunya oleh hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Aktam radhiyallahu anhu bahwa lama khutbah yang disampaikan oleh beliau berlangsung selepas subuh hingga menjelang terbenamnya matahari. Satu khutbah yang amat panjang yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah JG sebelumnya. Biasanya beliau jarang-jarang memberikan khutbah karena khawatir para sahabatnya yang mulia diliputi rasa bosan. Biasanya khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pendek, tapi mengandung berbagai pengertian yang beragam sebagai seorang rasul yang diberi jawami al-kalim, kalimat singkat yang penuh makna. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat lama ini tidaklah dilakukan beliau kecuali apabila perkara yang disampaikannya itu amat penting dan sama sekali tidak boleh dianggap remeh, bahkan hingga pada taraf yang paling kecil sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak biasanya berbuat demikian, apalagi jika hal tersebut membuat para sahabatnya merasa bosan untuk mendengarkan nasihat beliau yang memakan waktu sehari penuh, kecuali apabila yang disampaikan beliau adalah hal yang amat penting untuk mendapatkan perhatian. Waktu sehari penuh itu sama halnya dengan ceramah stadium general sehari untuk membahas problematika sosial masyarakat. Bedanya yang menjadi narasumber tunggal saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan para mahasiswanya adalah para sahabat. Orang-orang yang tidak banyak menuntut dan paling mengerti dengan topik yang sedang dibahas.
STADUM general tersebut berlangsung sangat interaktif sebagaimana yang digambarkan dalam riwayat hadits. Hadits di atas, adapun topik bahasannya hanyalah satu, yaitu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia ini hingga tibanya hari kiamat nanti. Kedua, secara tersirat hadits-hadits tersebut menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengasihi umatnya. Hal ini tercermin dari rasa antusiasme beliau ketika menyampaikan amanah kerasulan yang dibebankan kepada pundaknya sebagaimana apa adanya yang beliau terima, sehingga umatnya tidak perlu bersusah payah untuk menangkap hal apa saja yang akan terjadi di masa depan sana, harus bagaimana menyikapinya. Ketiga, hadits-hadits tersebut menunjukkan betapa para sahabat juga sangat antusias serta perhatian penuh terhadap topik yang sedang dibahas. Banyak pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu penasarannya mereka untuk mendapatkan petunjuk di masa depan terkait peristiwa-peristiwa yang akan mereka alami, sehingga membuat Rasulullah memperpanjang sesi ini hingga sehari penuh. Selama apapun sesi yang diberikan, para sahabat tidak akan merasa bosan sedikit pun, bahkan mereka akan semakin penasaran dan menuntut jawaban-jawaban yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi, sehingga akan ditemuilah telinga-telinga yang amat peka, penglihatan yang semakin jernih, dan hati yang semakin lapang. Satu hal yang perlu dicatat, jika para sahabat membutuhkan waktu sehari penuh untuk menangkap intisari dari stadium general yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait topik tanda-tanda hari kiamat, mungkin bagi orang-orang seukuran kita-kita ini memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berulang kali melakukan seminar untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat serta berbagai solusi atas berbagai fitnah yang menjadi permulaan terjadinya hari kiamat. Lebih-lebih pada masa sekarang ini sebagian besar tanda-tandanya sudah terjadi, terlepas apakah kita memedulikannya atau tidak. Keempat, hadits-hadits di atas menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian yang amat besar terhadap tanda-tanda datangnya hari kiamat sampai-sampai para sahabat yang meriwayatkan hadits ini menyatakan, gerak satupun dari tanda-tanda tersebut yang terlewatkan dari khutbah yang disampaikan Rasulullah sampai hari kiamat benar-benar terjadi, bahkan Rasulullah tidak melewatkan satupun pihak yang akan tertimpa fitnah, melainkan beliau mengabarkannya. 3. Memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengingatkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Orang yang sering membaca literatur hadits akan menjumpai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melewatkan satupun kesempatan untuk menyelipkan kabar tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ini adalah satu isyarat yang amat jelas bahwa dalam benak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedikit pun terkosongkan dari perihal tanda-tanda ini, atau bisa jadi hal itu disebabkan wahyu masih dalam proses turun. Hal yang seperti ini tidak lain membuktikan bahwa masalah tanda-tanda hari kiamat ini merupakan perkara yang agung. Bagaimana mungkin hal ini bisa dianggap remeh, sedangkan kejadiannya itu merupakan permulaan dari sebuah an-naba al-asim. Bagaimana hal ini bisa dipandang remeh? Padahal keempat penjuru mata angin turut mengiyakan betapa pentingnya mengetahui tanda-tanda yang dikabarkan oleh utusan langit. Di antaranya adalah, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun di tengah malam karena dikejutkan oleh peringatan dalam mimpinya tentang sebuah bencana, yaitu mulai keroposnya tembok yang menghalangi Yakjud dan Makjud. Tentunya peristiwa terbangunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan dalil tersendiri yang menunjukkan betapa pentingnya urusan yang satu ini. Kita juga menyimak perjalanan panjang yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, yang dalam kesempatan tersebut beliau memanfaatkannya untuk menjelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di samping itu, Rasulullah juga pernah memanggil para sahabat beliau agar melakukan salat jamak kemudian mendengarkan khutbah beliau terkait peristiwa yang dialami oleh Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu atas penampakan Dajjal. Tentunya menjamak salat tidak dilakukan kecuali ada hal-hal yang amat penting. Bahkan sampai di saat wudhu pun, beliau sempat menjabarkan tanda-tanda hari kiamat kepada beberapa sahabatnya. Dan tentunya kita juga tidak melewatkan ketika Rasulullah menyampaikan khutbah haji wada, yang di antara topiknya menyinggung tentang tanda-tanda hari kiamat. Momen-momen yang seperti ini, dan masih banyak lagi momen-momen yang lain, menjelaskan kepada kita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menaruh perhatian besar terhadap tanda-tanda kedatangan hari kiamat.
Hal tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Padahal pada masa ini sering dilalaikan para ulama, sehingga orang-orang yang sok alim berbicara semaunya sendiri tentang tema ini. Catatan penting, sebagian aktivis muslim ada yang mengecilkan pentingnya berkaitan dengan topik studi yang tanda-tanda hari kiamat. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang mengeluarkan statement bahwa melakukan studi terhadap topik ini hanyalah membuang-buang waktu saja. Atau paling tidak hal ini menjadi prioritas akhir bagi umat Islam dan seterusnya. Terhadap mereka ini, meski sedikit pun kami tidak meragukan keikhlasan mereka dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kami turut mendukung mereka dalam sisi kita, tidak perlu terlalu membesar-besarkan masalah ini. Namun apa yang menjadi statement mereka itu, seringkali berupa reaksi balik yang justru tidak dapat dibenarkan. Atau mungkin saja hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan faidah mengetahui topik yang sangat besar manfaatnya ini. Maka dari itu di sini akan kami berikan komentar atas statement yang mereka keluarkan. Sesungguhnya sebagian besar bencana yang sedang menimpa di tubuh umat Islam justru disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengambil sisi positif dari kajian yang sangat besar manfaatnya ini. Di samping itu, mereka juga telah gagal menjadikannya sebagai suluh yang menerangi jalan mereka hingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja mereka itu mau melakukan studi terhadap banyaknya kesempatan yang dimanfaatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan penjelasan masalah ini dan banyaknya hadits yang berkaitan dengan topik ini untuk kemudian dijadikan sebagai petunjuk dalam menempuh perjalanan umat dalam merealisasikan ajaran Allah dalam setiap masa yang mereka lalui. Niscaya studi terhadap topik kajian tanda hari kiamat ini memahami kandungannya secara mendalam, serta mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengannya akan membuat mereka menempatkan isu ini di jajaran tangga yang menjadi prioritas umat Islam. Cukuplah hadits-hadits yang telah kami sampaikan di atas menjadi bukti betapa besar dan penting manfaat yang dapat diambil dari kajian topik ini. Kami menemukan setidaknya dalam setiap bulan atau dalam berbagai kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan untuk menyinggung masalah tanda hari kiamat ini sebagai bagian dari petunjuknya. Bahkan dalam pandangan kami, sinar terang yang dipancarkan dari petunjuk tersebut tidak akan terlihat terangnya, melainkan melalui penyingkapan atas rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. C. Perhatian para sahabat terhadap tanda-tanda datangnya hari kiamat. Mengikuti perjalanan hidup para sahabat akan menyampaikan kita kepada sebuah pengertian bahwa mereka sangat perhatian terhadap tanda-tanda hari kiamat hingga pada derajat tertinggi. Hari kiamat merupakan salah satu isu penting yang menyita perhatian mereka dalam berbagai kesempatan yang ada. Hal ini terbukti dari berbagai momen yang kami sebutkan beberapa contohnya. Gambarannya adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia bertutur, ketika kami sedang berdiskusi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kami dan bersabda kepada kami, masalah apa yang sedang kalian diskusikan? Kami pun menjawab, kami sedang membicarakan perihal hari kiamat. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi, melainkan kalian melihat 10 tanda-tandanya. Kemudian beliau menyebutkan tanda tersebut sebagai berikut. Munculnya asap, Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Isa bin Maryam, munculnya Yakjud dan Makjud. Terjadinya 3 kali gempa bumi, gempa di bumi bagian barat dan timur, kemudian disusul gempa yang terjadi di semenanjung Arab. Kemudian, sebagai akhirnya bertiuplah api yang berasal dari negeri Yaman yang menggiring manusia menuju tempat berkumpul mereka. Penjelasan secara jelas, hadits di atas menyatakan bahwa tema diskusi yang dibicarakan oleh para sahabat berkisar tentang hari kiamat. Kata Murzakairah menunjukkan pembicaraan tersebut berlangsung cukup lama. Demikian juga hadits ini menunjukkan bahwa tema yang sedang mereka bicarakan adalah satu, yaitu tentang hari kiamat. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam diskusi mereka ini, bahkan beliau menjelaskan tanda-tanda hari kiamat kubra. Mungkin yang mereka bicarakan itu terkait detik-detik menjelang terjadinya hari kiamat. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa hari kiamat mempunyai tanda-tanda yang besar yang harus terjadi sebelum hari kiamat tersebut benar-benar terjadi.
Pada sisi lain jawaban yang diberikan beliau kepada mereka telah semakin memperluas topik ini untuk didiskusikan terkait tanda-tandanya.